pagi itu, 6 Agustus 1945, langit Hiroshima masih tenang seperti biasa. Matahari mulai naik perlahan-lahan, menyinari kota pelabuhan yang menjadi pusat industri dan militer Jepang. Dan tiba-tiba, di ketinggian 9.600 meter, pesawat pengebom Amerika Serikat bernama Enola Gay meluncurkan bom atom pertamanya. Dan pada detik-detik sebelum ledakan, sebagian warga melihat kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Tak ubahnya matahari kedua yang jatuh ke bumi, tapi itu bukan matahari. Itu adalah bom bernama Little Boy. Bom atom berbahan uranium dengan kekuatan setara 15.000 ton TNT. Dan dalam sepersekian detik, suhu di pusat ledakan mencapai 4.000 derajat Celcius, lebih panas dari permukaan matahari. Angin badai berkecepatan 1.000 km per jam, menghancurkan segala sesuatu dalam radius 1,6 km. Gedung-gedung beton runtuh seperti kardus basah, pohon-pohon terbakar hangus, dan manusia yang berada di dekat pusat ledakan lenyap seketika. Mereka yang selamat berdiri terpaku, terluka parah, dan penglihatan mereka hilang ditelan cahaya dahsyat itu. Tak ada yang tahu apa itu radiasi. Mereka hanya merasakan mual hebat, lemas, mendadak, dan tanda-tanda aneh yang tak dimengerti siapapun. Kelak dikenal sebagai atomic bomb disease. Jumlah korban mencapai 140.000, termasuk mereka yang meninggal karena luka dan radiasi. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus tahun 1945, fajar mulai menyingsing di Nagasaki. Kota pelabuhan di Pulau Kyushu ini sebenarnya bukan target utama, di mana bom atom kedua bernama Fatman yang berbahan plutonium awalnya ditujukan ke kota Kokura. Tapi kabut asap dari serangan udara sebelumnya menghalangi pandangan pilot. Pesawat pembawa bom pun akhirnya memilih Nagasaki sebagai target alternatif. Maka, pada pukul 11 waktu setempat, bom itu meledak di atas kawasan industri Urakami. Ledakannya jauh lebih kuat, 21.000 ton TNT. Tapi topografi Nagasaki yang berbukit menyelamatkan sebagian kota. 40.000 orang tetap tewas seketika. Beberapa hari kemudian, korban tewas akhirnya mencapai 70.000 orang. Jadi dari sekitar 190 negara yang ada di planet ini, dari semua kekaisaran dan republik yang pernah berdiri sepanjang peradaban, hanya satu negara yang pernah menggunakan senjata nuklir dalam perang sesungguhnya. 1. Bukan Uni Soviet yang pernah berperang dingin selama puluhan tahun. Bukan Cina yang bangkit sebagai raksasa Asia. Bukan Korea Utara yang paling sering digembar-gemborkan sebagai ancaman nuklir. Bukan Iran yang terus-menerus dituduh dan diintimidasi. Satu-satunya negara yang menggunakan senjata nuklir ialah Amerika Serikat. Negeri yang mengaku sebagai pemimpin dunia yang bebas. Negeri yang selalu membawa bendera demokrasi kemanapun ia pergi. Negeri yang pidato-pidato presidennya selalu dihiasi kata-kata indah seperti hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Negeri itulah yang pada pagi 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 mengubah dua kota Jepang menjadi lautan api dan abu. Dan coba perhatikan, Amerika tidak menjatuhkan bom itu di tengah gurun pasir yang kosong. Tidak, mereka sengaja memilih dua kota yang masih utuh, dua kota yang penduduknya padat. Mereka menjatuhkan bom itu tepat di atas pusat kehidupan, dan dalam sekejap semuanya lenyap. Bukan hanya bangunan dan pohon dan jembatan, tapi manusia. Manusia punya nama, manusia yang punya mimpi, manusia yang punya keluarga menguap. Tinggal bayangan hitam yang tercetak di batu yang menjadi saksi bisu yang tidak bisa berteriak. Dan setelah tragedi itu, setelah perang berakhir, Jepang pun dibangun kembali dengan bantuan Amerika yang konon murah hati. Lantas, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Amerika Serikat meminta maaf? Apakah presiden mereka terbang ke Hiroshima, berlutut di depan monumen perdamaian, dan mengakui bahwa tindakan pengeboman itu adalah kekeliruan yang mengerikan? Tidak. Sama sekali tidak. Tidak ada permintaan maaf resmi dari pemerintah Amerika Serikat kepada para hibakusha, para penyintas yang tubuhnya rusak permanen akibat radiasi. Tidak ada reparasi yang diberikan untuk mengobati luka-luka yang terus membusuk bertahun-tahun setelah bom meledak.
Tidak ada pengakuan bahwa membantai warga sipil dengan senjata pemusnah massal adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan yang levelnya sama dengan apa yang dilakukan oleh para penjahat perang yang mereka adili di Nuremberg. Yang terjadi justru sebaliknya. Amerika Serikat bangkit dari Perang Dunia Kedua dengan dada yang membusung. Mereka mengangkat diri mereka sendiri sebagai pemimpin dunia, sebagai polisi dunia, sebagai hakim yang berhak menentukan mana negara yang baik dan mana negara yang jahat. Mereka menulis aturan-aturan baru, mendirikan PBB, membentuk NATO, dan dengan nyaman duduk di singgasana moral yang mereka bangun di atas tumpukan mayat warga sipil Jepang. Amerika Serikat saat ini memiliki ribuan hulu ledak nuklir, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan. Mereka terus memodernisasi persenjataan nuklirnya, menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk merawat nuklir-nuklir itu. Mereka memiliki bom yang jauh lebih kuat daripada Little Boy dan Fat Man, di mana satu hulu ledaknya bisa menghancurkan seluruh kota besar dalam sekejap. Dan mereka menyimpannya dalam jumlah yang sangat banyak, siap diluncurkan kapan saja dari kapal selam, dari pesawat pembom, dari silo-silo bawah tanah yang tersebar di seluruh dunia. Tapi coba lihat apa yang terjadi ketika negara lain mencoba mengembangkan teknologi nuklir. Ambil contoh Iran. Iran adalah negara yang sudah menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir, perjanjian internasional yang seharusnya memberi mereka hak untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Tapi ketika Iran mencoba membangun fasilitas pengayaan uranium, Amerika menjerit histeris. Sanksi ekonomi dijatuhkan bertubi-tubi. Aset-aset Iran di luar negeri dibekukan. Perusahaan-perusahaan asing yang berani berbisnis dengan Iran diancam dengan hukuman berat. Dan akibatnya rakyat Iran yang tidak tahu apa-apa soal politik nuklir, yang hanya ingin hidup tenang dan mencari nafkah ikut menderita, di mana obat-obatan untuk penyakit langka sulit didapat karena embargo. Harga kebutuhan pokok pun meroket. Bahkan pasien kanker tidak bisa mendapatkan obat kemoterapi karena bank-bank internasional takut melanggar sanksi Amerika. Ini adalah tuduhan yang tidak pernah terbukti bahwa Iran sedang membuat bom atom. Dan pada saat yang bersamaan, di sudut lain di Timur Tengah, terdapat sebuah negara kecil bernama Israel. Israel adalah sekutu paling setia Amerika Serikat di kawasan itu. Dan setiap tahun, Amerika mengirimkan miliaran dolar bantuan militer ke Israel, memastikan bahwa tentara Israel selalu memiliki persenjataan paling canggih di seluruh Timur Tengah. Dan Israel, sebagaimana diketahui oleh hampir semua orang kecuali mereka yang pura-pura bodoh, memiliki senjata nuklir. Bukan satu atau dua, puluhan, mungkin ratusan. Dan program nuklir Israel ini dimulai sejak tahun 50-an, dibantu oleh Prancis dan berlangsung secara rahasia. Hingga seorang teknisi bernama Mordechai Vanunu membocorkan informasi ke media pada tahun 1986. Dan sejak saat itu, dunia tahu bahwa Israel memiliki bom atom. Tapi, apa reaksi Amerika? Apakah Amerika menjatuhkan sanksi? Apakah Amerika membekukan aset Israel? Apakah Amerika mengirim armada kapal induknya untuk mengancam Israel? Tidak. Amerika justru melindungi Israel. Dan setiap kali Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang mengkritik program nuklir Israel atau menyerukan inspeksi internasional, Amerika menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir resolusi itu. Dan setiap kali ada upaya untuk menjadikan Timur Tengah sebagai zona bebas nuklir, Amerika dan Israel menolaknya mentah-mentah. Jadi aturannya sangat jelas bahwa jika Anda teman Amerika, Anda boleh memiliki senjata nuklir sebanyak yang Anda mau. Dan Amerika akan melindungi Anda dari kritik internasional. Tapi, jika Anda bukan teman Amerika, jika Anda berani menolak perintahnya, bahkan mencoba mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai pun, akan dihukum dengan sanksi yang mencekik leher. Ini adalah standar ganda yang begitu telanjang, begitu busuk, dan begitu menghina kecerdasan setiap manusia yang masih bisa berpikir jernih. Bagaimana tidak? Anda tinggal di sebuah kompleks perumahan. Dan di kompleks itu ada satu orang yang terkenal sebagai preman. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah membakar rumah tetangganya sampai rata dengan tanah dan menewaskan seluruh keluarga di dalamnya. Tapi dia tidak pernah minta maaf. Dia tidak pernah dihukum. Dan sekarang preman itu berkeliling kompleks sambil membawa senjata api yang paling canggih. Dan dia berkata kepada semua tetangga, "Kalian tidak boleh punya senjata. Hanya saya yang boleh punya senjata. Kalau kalian mencoba membeli pisau dapur sekalipun, saya akan menghajar kalian."
Lalu preman itu menunjuk ke satu rumah sahabat karibnya, dan berkata, "Tapi dia boleh punya senjata sebanyak yang dia mau. Bahkan saya yang akan menjaganya kalau ada yang berani mengganggu." Itulah persisnya apa yang dilakukan Amerika Serikat di panggung internasional. Itulah tatanan dunia berbasis aturan yang selalu mereka gembar-gemborkan. Aturan yang mereka buat sendiri, mereka langgar sendiri, dan mereka paksakan kepada semua orang, kecuali diri mereka sendiri dan teman-teman dekatnya. Jadi, mari kita tegaskan narasi utama kita dengan lantang. Narasi berupa fakta sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bahwa Amerika Serikat adalah penjahat nuklir pertama dan satu-satunya dalam sejarah umat manusia. Dan dari singgasana yang dibangun di atas tulang belulang warga sipil Jepang yang menguap di Hiroshima dan Nagasaki, Amerika justru mengklaim hak moral untuk menjadi polisi dunia. Mereka menuding negara lain sebagai ancaman. Mereka menggembar-gemborkan bahaya nuklir dari musuh-musuhnya. Mereka menjatuhkan sanksi, melancarkan invasi, menggulingkan pemerintahan, semuanya atas nama mencegah penyebaran senjata pemusnah massal. Padahal merekalah pemilik senjata pemusnah massal terbesar dan paling mematikan di planet ini. Merekalah yang sudah membuktikan bahwa mereka tidak ragu untuk menggunakannya terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Inilah ironi, inilah kegilaan, inilah dunia yang terbalik di mana sang pembunuh berantai duduk di kursi hakim, memakai jubah dan memegang palu, lalu menjatuhkan vonis kepada orang lain yang bahkan belum melakukan apa-apa. Dan dunia entah bagaimana selama puluhan tahun hanya diam, menonton, dan percaya. Tapi tidak lagi. Karena sekarang, kita akan membongkar satu persatu kejahatan yang dilakukan oleh negara yang paling berbahaya di muka bumi ini. Bagian 1. Perang Irak tahun 2003 dan kebohongan botol kecil Colin Powell yang membunuh 1 juta jiwa. 5 Februari tahun 2003. Dunia menyaksikan sebuah pertunjukan yang sekarang dikenang sebagai salah satu penipuan paling memalukan dalam sejarah diplomasi internasional. Kala itu, di markas besar PBB di New York, di hadapan Dewan Keamanan yang terdiri dari perwakilan negara-negara besar dunia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bernama Colin Powell berdiri dengan wajah serius. Jasnya rapi, suaranya tenang, dan di tangannya ia memegang sebuah botol kecil. Botol itu berisi bubuk putih. Colin Powell kemudian mengangkat botol itu tinggi-tinggi, memastikan semua kamera menangkap gambarnya, dan kemudian ia mulai bicara. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki bukti yang tidak bisa dibantah, bahwa Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein sedang mengembangkan senjata pemusnah massal, senjata kimia, senjata biologi, dan mungkin bom atom. Adapun botol kecil itu, katanya, adalah contoh kecil dari ancaman besar yang sedang mengintai dunia, di mana ia kemudian berbicara dengan penuh keyakinan dengan grafik-grafik dan rekaman suara yang disiapkan oleh badan-badan intelijen paling canggih di dunia. Para diplomat yang duduk di ruangan itu pun mendengarkan dengan saksama. Para wartawan yang meliput juga mencatat dengan cepat. Dan dunia yang masih trauma dengan serangan gedung WBTC pada 11 September tahun 2001, menelan mentah-mentah cerita itu. Kenapa mereka menelan mentah-mentah? Kenapa mereka langsung percaya? Tentu, karena dia adalah Colin Powell, seorang jenderal bintang 4 yang dihormati, seorang negarawan yang dianggap moderat, orang yang sama yang memimpin Amerika dalam Perang Teluk pertama melawan Irak. Dan jika dia berkata ada senjata pemusnah massal, maka pastilah ada senjata pemusnah massal. Maka pada bulan Maret tahun 2003, mesin perang Amerika Serikat dan sekutunya mulai bergerak, di mana operasi militer yang dinamakan Iraqi Freedom atau pembebasan Irak diluncurkan. Fase pertamanya dinamakan Shock and Awe, yang dalam bahasa Indonesia berarti kejutkan dan gentarkan. Namanya saja sudah seperti judul film horor. Dan memang itulah yang terjadi, di mana pada malam-malam pertama invasi, langit di atas Baghdad berubah menjadi pertunjukan kembang api kiamat. Rudal-rudal Tomahawk melesat dari kapal-kapal perang di Teluk Persia. Pesawat-pesawat pengebom siluman B-2 Spirit menjatuhkan bom-bom berpemandu laser. Gedung-gedung pemerintahan runtuh, istana-istana Saddam meledak. Jaringan listrik mati total, seluruh kota tenggelam dalam kegelapan, hanya diterangi oleh kobaran api dari bangunan-bangunan yang terbakar.
Tentara Amerika dan Inggris menyerbu dari selatan dari perbatasan Kuwait dengan tank M1 Abrams yang bergerak cepat melintasi padang pasir. Adapun perlawanan tentara Irak yang sebagian besar terdiri dari wajib militer yang kurang terlatih dan kurang bersemangat runtuh dengan cepat. Dan dalam waktu kurang dari sebulan, Baghdad jatuh. Patung Saddam Hussein di lapangan Firdaus dirobohkan dengan bantuan tank Amerika, disaksikan oleh kamera televisi di seluruh dunia. Saddam sendiri melarikan diri, bersembunyi, sampai akhirnya ditemukan pada bulan Desember di sebuah lubang kecil di dekat kampung halamannya di Tikrit. Ia ditangkap dalam keadaan kotor, kumal, dan kedinginan. Dan beberapa tahun kemudian, ia diadili oleh pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah Irak yang baru, dijatuhi hukuman mati pada bulan Desember 2006. Semua ini tampak seperti kemenangan yang gilang gemilang sebab seorang diktator yang kejam telah digulingkan. Sebuah negara yang tertindas telah dibebaskan, dan demokrasi akan segera mekar di tanah Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban manusia. Bahkan, Presiden George W. Bush berdiri di atas kapal induk USS Abraham Lincoln pada bulan Mei 2003, dengan spanduk besar bertuliskan, "Misi telah selesai." Ia tersenyum lebar. Jaket penerbangnya berkibar ditiup angin laut, dan dunia pun bertepuk tangan. Tapi, tunggu dulu. Karena ada satu masalah kecil yang mulai mengganjal. Satu pertanyaan yang mulai diajukan oleh beberapa wartawan yang masih memiliki naluri untuk tidak percaya begitu saja pada omongan pemerintah. Pertanyaan itu adalah, di mana senjata pemusnah massal yang konon dimiliki oleh Irak itu? Di manakah senjata pemusnah massal itu disimpan oleh Saddam? Pasukan Amerika dan Inggris sudah menguasai seluruh Irak. Mereka sudah memeriksa setiap pabrik, setiap laboratorium, setiap gudang bawah tanah, setiap istana Saddam yang jumlahnya puluhan. Mereka mencari di mana-mana dengan teknologi paling canggih, dengan tim-tim khusus yang dilatih untuk menemukan senjata kimia. Dan hasilnya, 0, 0, tidak ada. Tidak ada satupun senjata pemusnah massal yang ditemukan. Tidak ada laboratorium senjata biologi bergerak seperti yang digambarkan Powell di PBB. Tidak ada program nuklir aktif. Tidak ada apa-apa. Maka apa yang terjadi kemudian adalah salah satu pengakuan paling memalukan dalam sejarah politik Amerika, di mana Colin Powell, orang yang dulu pernah mengangkat botol kecil itu di PBB, beberapa tahun kemudian menyebut pidatonya sendiri sebagai noda abadi dalam kariernya. Ia mengakui bahwa informasi yang ia sampaikan ke dunia adalah hasil rekayasa intelijen yang dipalsukan, di mana badan-badan intelijen Amerika di bawah tekanan dari pemerintahan Bush dan Dick Cheney telah memanipulasi data, mengabaikan bukti-bukti yang bertentangan, dan membesar-besarkan ancaman yang sebenarnya tidak ada. Lantas apa gunanya botol kecil yang dipegang Powell itu? Botol kecil itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan senjata pemusnah massal. Itu hanya alat peraga, sebuah properti panggung untuk drama yang disutradarai oleh orang-orang yang sudah sejak awal ingin menyerang Irak dan hanya mencari-cari alasan untuk membenarkan serangan itu. Tapi tidak gunanya pengakuan dan penyesalan yang datang terlambat, karena pada saat Colin Powell menyebut pidatonya sebagai noda abadi, ratusan ribu orang sudah mati. Janda-janda di Irak sudah terlalu banyak menangis. Kota-kota sudah hancur menjadi puing-puing. Tidak ada permintaan maaf yang bisa mengembalikan nyawa yang sudah melayang. Tidak ada penyesalan yang bisa memperbaiki sumsum tulang yang hancur akibat bom. Adapun penyesalan Colin Powell adalah penyesalan yang murahan. Penyesalan yang hanya muncul setelah semua kerusakan sudah terjadi, setelah tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Lantas berapa sebenarnya jumlah korban perang Irak? Angka pastinya mungkin tidak akan pernah diketahui. Tapi, perkiraan yang paling konservatif menyebutkan bahwa sekitar 200.000 warga sipil tewas akibat invasi dan perang saudara yang mengikutinya. 200.000 manusia, itu angka yang paling rendah, yang paling hati-hati, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang cenderung meremehkan korban. Sedangkan penelitian lain, seperti yang diterbitkan oleh jurnal medis bergengsi The Lancet, menyebutkan angka yang jauh lebih mengerikan, yaitu lebih dari 600.000 kematian akibat kekerasan. 600.000. Dan ada lagi penelitian yang lebih baru yang dilakukan oleh para ilmuwan dari berbagai universitas di Amerika dan Kanada yang memperkirakan bahwa jumlah total kematian akibat perang Irak, termasuk mereka yang mati karena penyakit, kelaparan, dan runtuhnya sistem kesehatan akibat perang, mencapai lebih dari 1 juta orang. 1 juta jiwa,
1 juta jiwa yang mati untuk sebuah kebohongan. 1 juta jiwa yang mati untuk sebuah botol kecil berisi bubuk putih yang diangkat tinggi-tinggi di hadapan Dewan Keamanan PBB. Bahkan, kerusakan yang terjadi di Irak tidak berhenti pada jumlah korban tewas, sebab seluruh negeri itu hancur lebur, di mana sebelum invasi, Irak adalah negara yang masih memiliki infrastruktur yang berfungsi. Listrik menyala di sebagian besar kota, air bersih mengalir dari keran-keran rumah. Rumah sakit, meskipun tidak secanggih di Eropa, masih bisa mengobati orang sakit. Sekolah-sekolah masih dibuka, anak-anak masih bisa belajar membaca dan menulis. Tapi setelah invasi, semuanya runtuh. Sistem kelistrikan dihancurkan oleh bom. Jaringan air bersih rusak dan tidak diperbaiki. Rumah sakit kekurangan obat-obatan, kekurangan dokter, kekurangan listrik untuk menjalankan mesin-mesin medis. Sekolah-sekolah ditutup atau dijadikan markas militer atau dibakar oleh milisi yang bertikai. Seluruh tatanan sosial yang menopang kehidupan sehari-hari rakyat Irak juga lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kekacauan yang kunjung selesai. Dan dari dalam kekacauan ini, monster-monster baru mulai bermunculan, di mana Amerika Serikat dan sekutunya membongkar Tentara Nasional Irak. Mereka memecat ratusan ribu tentara dan perwira yang sebelumnya bekerja di bawah rezim Saddam tanpa memberikan pekerjaan pengganti, tanpa memberikan pesangon, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Mereka adalah ratusan ribu pria yang terlatih menggunakan senjata, yang tahu cara bertempur, yang marah dan terhina karena kehilangan pekerjaan dan martabat mereka. Dan tiba-tiba mereka dilepaskan ke jalanan. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya sudah bisa ditebak, di mana mereka bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan. Mereka menjadi tulang punggung pemberontakan melawan pasukan pendudukan. Dan dari lingkungan yang penuh amarah, penuh ketidakadilan, dan penuh kekacauan inilah lahirlah ISIS. Islamic State of Iraq and Syria, kelompok teroris yang paling brutal dan paling ditakuti di abad ke-21, yang tumbuh dari rahim perang yang diciptakan oleh Amerika sendiri. Mereka mengibarkan bendera hitam di atas kota-kota yang dulu dibom oleh Amerika. Mereka merekrut pemuda-pemuda yang menjadi yatim piatu karena bom Amerika. Mereka menggunakan slogan-slogan perlawanan terhadap penjajah barat. Dan dalam waktu singkat, mereka menguasai wilayah yang luasnya melebihi negara Inggris. Bayangkan, Amerika Serikat yang menginvasi Irak dengan alasan untuk memberantas terorisme, justru menciptakan teroris yang jauh lebih ganas daripada yang pernah ada sebelumnya. Mereka menciptakan musuh yang kemudian mereka klaim sedang mereka perangi. Ini bukan strategi, ini adalah kegilaan. Atau, kalau kita mau berpikir lebih dingin, ini adalah strategi yang memang sengaja dirancang untuk membuat dunia terus-menerus dalam keadaan perang. Agar mesin militer Amerika terus berputar, agar industri senjata terus meraup keuntungan, dan agar minyak terus mengalir, karena minyak adalah kata kuncinya. Selalu minyak. Dan jangan pernah percaya omongan tentang demokrasi dan kebebasan. Jangan pernah tertipu oleh pidato-pidato indah tentang hak asasi manusia. Sebab Irak memiliki cadangan minyak terbesar kelima di dunia. Dan sebelum perang, minyak Irak dikuasai oleh perusahaan nasional Irak, yang artinya pendapatannya masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tapi setelah perang, perusahaan-perusahaan minyak raksasa seperti ExxonMobil, Shell, dan BP, yang semuanya dari negara-negara yang ikut serta dalam invasi, berlomba-lomba mendapatkan kontrak eksplorasi dan produksi minyak di Irak, di mana undang-undang minyak yang baru, yang disusun dengan tekanan kuat dari Washington, membuka pintu selebar-lebarnya bagi korporasi asing untuk menguasai kekayaan alam Irak. Dan pendapatan minyak yang seharusnya untuk membangun kembali rumah sakit dan sekolah, mengalir deras ke kantong-kantong para pemodal yang duduk nyaman di gedung pencakar langit di London dan New York. Adapun rakyat Irak sendiri yang duduk di atas lautan minyak hanya bisa menonton kekayaan mereka diangkut pergi oleh kapal-kapal tanker raksasa, sebab mereka sendiri tidak memiliki listrik untuk menyalakan lampu di malam hari. Jadi, ketika Anda mendengar politisi Amerika berbicara tentang menyebarkan demokrasi dan membebaskan rakyat yang tertindas, ingatlah Irak. Ingatlah botol kecil yang dipegang Colin Powell di PBB. Ingatlah 1 juta nyawa yang melayang. Ingatlah kota-kota yang hancur menjadi puing. Ingatlah anak-anak yang menjadi yatim piatu. Ingatlah para ibu yang menggali kuburan dengan tangan kosong. Ingatlah para dokter yang harus mengobati pasien. Dan ingatlah, di atas semua penderitaan itu, perusahaan-perusahaan minyak asing telah menghitung keuntungan mereka dengan senyum lebar.
Itulah pembebasan yang dihadiahkan Amerika Serikat kepada Irak. Pembebasan untuk mati, pembebasan untuk menderita, pembebasan untuk kehilangan segalanya. Bagian 2. Perang Vietnam, kebohongan Teluk Tonkin yang menenggelamkan 58.000 serdadu AS. Jika Irak adalah bukti bagaimana Barat menginvasi sebuah negara atas nama senjata pemusnah massal yang tidak pernah ditemukan, maka Vietnam adalah bukti bahwa mesin perang tercanggih di dunia bisa dipatahkan oleh rakyat yang mencintai tanah airnya. Perang Vietnam adalah luka paling dalam dalam sejarah militer Amerika Serikat, bukan hanya karena mereka kalah, tetapi karena mereka kalah oleh para petani. Petani yang memakai sandal, petani yang bersenjatakan bambu runcing dan senapan tua, tani yang bersembunyi di terowongan bawah tanah dan muncul di malam hari untuk menghantam tentara paling kuat di planet ini. Setiap perang, Amerika selalu memulai dengan sebuah kebohongan, di mana pada bulan Agustus 1964, dunia dikejutkan oleh berita bahwa kapal perang Amerika Serikat, USS Maddox, telah diserang oleh kapal-kapal torpedo Vietnam Utara di perairan Teluk Tonkin. Maka, Presiden Amerika, Lyndon B. Johnson, pun tampil di televisi dengan wajah muram dan suara yang penuh kemarahan. Ia mengatakan bahwa Amerika telah diserang secara tidak beralasan di perairan internasional. Sehingga Kongres Amerika yang histeris segera mengesahkan sebuah resolusi bernama Resolusi Teluk Tonkin yang memberikan wewenang penuh kepada Presiden untuk menggunakan kekuatan militer di Asia Tenggara tanpa perlu deklarasi perang yang resmi. Maka, dengan selembar kertas itulah Amerika Serikat resmi terjun ke dalam kubangan lumpur yang akan menelan lebih dari 58.000 tentara Amerika dan lebih dari 3 juta warga Vietnam. Tapi masalahnya, serangan yang dilakukan oleh Vietnam terhadap kapal perang Amerika itu yang diklaim oleh Johnson sebenarnya tidak pernah terjadi. Karena bertahun-tahun kemudian, dokumen-dokumen rahasia yang dibocorkan mengungkapkan bahwa insiden Teluk Tonkin sebagian besar adalah rekayasa. Ya, USS Maddox memang berada di dekat perairan Vietnam Utara, dan memang ada semacam kontak yang membingungkan di malam hari. Tapi tidak ada serangan torpedo yang jelas. Tidak ada kapal Vietnam Utara yang secara agresif menyerang kapal Amerika. Bahkan, banyak perwira di lapangan yang melaporkan bahwa mereka bahkan tidak yakin apakah serangan itu benar-benar terjadi. Tapi laporan-laporan keraguan itu diabaikan, di mana Gedung Putih segera memutuskan untuk perang dan mereka hanya butuh sebagai alasan saja. Dan apa yang terjadi setelahnya adalah neraka yang berkepanjangan, di mana Amerika mengerahkan seluruh kekuatan militernya ke Vietnam. Pesawat-pesawat pembom B-52 menjatuhkan lebih banyak bom di Vietnam daripada yang dijatuhkan di seluruh Perang Dunia Kedua. Bayangkan, seluruh bom yang dijatuhkan oleh semua pihak di Perang Dunia Kedua, bom yang menghancurkan Berlin, Tokyo, London, Warsawa, dan ribuan kota lainnya jumlahnya masih kalah banyak dengan bom yang dijatuhkan Amerika di Vietnam. Yang artinya, negeri kecil di Asia Tenggara itu dibombardir tanpa henti, di mana desa-desa dibakar, sawah-sawah dihancurkan, hutan-hutan yang lebat diratakan dengan napalm. Napalm sendiri adalah zat kimia yang lengket, yang membakar apapun yang disentuhnya. Dan ketika bom napalm meledak, ia menyebarkan api cair yang menempel di kulit, di pakaian, di rumah-rumah. Anda tidak bisa memadamkannya dengan air, Anda hanya bisa berteriak, berlari, dan mati dalam penderitaan yang tidak terbayangkan. Dan kemudian ada juga agen oranye. Nama ini mungkin terdengar seperti kode untuk sabun cuci piring, tapi sebenarnya agen oranye adalah senjata kimia paling mengerikan yang pernah digunakan dalam peperangan. Ini adalah herbisida, cairan kimia yang dirancang untuk membunuh tumbuhan. Dan Amerika menyemprotkan jutaan galon agen oranye dari pesawat terbang ke seluruh hutan dan lahan pertanian Vietnam. Tujuannya adalah untuk menggunduli hutan-hutan tempat para gerilyawan Viet Cong bersembunyi. Tapi agen oranye tidak hanya membunuh pohon. Ia mengandung dioksin, salah satu zat paling beracun yang pernah diciptakan oleh manusia. Zat ini meresap ke dalam tanah, ke dalam air sungai, ke dalam sumur-sumur penduduk. Zat ini masuk ke dalam rantai makanan. Orang-orang yang terpapar agen oranye mulai sakit dengan penyakit yang aneh dan mengerikan. Kanker hati, kanker paru-paru, kanker limfoma. Dan di tengah lautan api dan racun itulah terjadi sebuah peristiwa yang menjadi simbol paling gelap dari kebiadaban tentara Amerika.
Namanya adalah pembantaian My Lai. Pada pagi hari tanggal 16 Maret 1968, Kompi Charlie dari Resimen Infanteri Amerika memasuki sebuah desa kecil bernama My Lai. Misi mereka adalah mencari gerilyawan Viet Cong. Tapi ketika mereka tiba, mereka tidak menemukan gerilyawan. Mereka hanya menemukan orang tua, perempuan, para petani yang baru bangun tidur. Tidak ada senjata, tidak ada perlawanan. Tapi tentara Amerika di bawah komando Letnan William Kelly tetap membantai mereka. Mereka menembaki warga sipil yang berusaha melarikan diri. Mereka melemparkan granat ke dalam gubuk-gubuk. Dan ketika pembantaian itu berakhir, 504 warga sipil tak bersenjata tewas. Seluruh desa yang tadinya hidup dan bernapas berubah menjadi kuburan massal. Dan ketika berita tentang My Lai akhirnya bocor ke media Amerika, dunia gempar. Tapi, apa hukuman yang diterima oleh para pelakunya? Letnan William Kelly diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi setelah 3 tahun menjalani tahanan rumah yang nyaman, ia diampuni oleh Presiden Richard Nixon. 3 tahun tahanan rumah untuk membantai 504 manusia. Itulah keadilan ala Amerika. Maka dengan semua kebiadaban ini, dengan semua bom, semua napalm, semua agen oranye, semua pembantaian, logika konvensional mengatakan bahwa Vietnam seharusnya hancur dan menyerah tanpa syarat. Ini karena Amerika adalah negara adidaya dengan anggaran militer yang lebih besar daripada gabungan puluhan negara. Sedangkan Vietnam adalah negeri miskin yang sebagian besar penduduknya adalah petani padi. Seharusnya dalam hitungan bulan, bendera bintang dan garis sudah berkibar di Hanoi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Vietnam bangkit dengan semangat yang tidak bisa dibunuh oleh bom manapun. Mereka menggali ribuan kilometer terowongan di bawah tanah. Nama terowongan itu adalah terowongan Chu Chi, yaitu labirin bawah tanah yang luar biasa, di mana para pejuang Viet Cong hidup di sana selama bertahun-tahun. Mereka tidur di sana, memasak di sana, merawat yang sakit di sana, dan merencanakan serangan di sana. Bahkan udara di dalam terowongan pengap panas dan penuh serangga. Tapi mereka bertahan. Mereka muncul di malam hari menghantam patroli Amerika, lalu menghilang kembali ke dalam tanah seperti hantu. Ini adalah perang yang tidak bisa dimenangkan oleh teknologi. Dan Tang-Tang M1 Abrams tidak bisa masuk ke dalam terowongan. Pesawat-pesawat B-52 tidak bisa membom apa yang tidak terlihat. Rudal-rudal canggih tidak berguna melawan musuh yang tidak pernah berdiri di tempat terbuka. Dan yang paling penting, rakyat Vietnam memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh tentara Amerika, yaitu keyakinan bahwa mereka berperang untuk tanah air mereka. Sebaliknya, tentara Amerika adalah anak-anak muda yang dikirim ribuan kilometer dari rumah ke negeri yang tidak mereka kenal untuk alasan yang tidak mereka pahami. Mereka bertempur karena diperintah, karena takut dipenjara, karena terbuai oleh propaganda patriotik. Tapi, para pejuang Viet Cong bertempur karena rumah mereka dibakar, karena keluarga mereka dibunuh, karena tanah leluhur mereka direbut. Mereka bertempur dengan kemarahan yang suci, kemarahan yang hanya dimiliki oleh orang yang melihat dengan mata kepala sendiri, raikat mati tertembak. Dan kemarahan seperti itu tidak bisa dikalahkan oleh anggaran militer manapun. Tahun demi tahun berlalu, dan perang yang konon akan selesai dalam beberapa bulan terus berlanjut. Kuburan tentara Amerika yang dikirim pulang dalam peti mati berlapis bendera semakin bertambah. Dan di dalam negeri Amerika sendiri, gelombang protes anti-perang meledak di mana-mana. Mahasiswa-mahasiswa turun ke jalan membakar kartu wajib militer. Polisi menembaki para demonstran. Universitas-universitas ditutup. Amerika terbelah menjadi 2. Sementara itu, di hutan-hutan Vietnam, Viet Cong terus bertempur, terus menyergap, terus menghantui mimpi buruk para tentara Amerika yang mulai kehilangan akal sehat. Puncaknya adalah pada tahun 1968 ketika Viet Cong melancarkan sebuah serangan bernama Serangan Tet. Serangan ini secara militer sebenarnya adalah kegagalan karena Viet Cong menderita kerugian besar. Tapi secara psikologis dan politik, serangan Tet adalah pukulan telak yang tidak bisa dipulihkan oleh Amerika. Karena serangan itu menunjukkan kepada rakyat Amerika bahwa setelah bertahun-tahun pemerintah mengatakan, kita hampir menang, musuh ternyata masih sangat kuat, masih bisa menyerang langsung ke jantung kota-kota besar, bahkan ke kedutaan besar Amerika di Saigon. Dan akhirnya, kebohongan pemerintah terbongkar, kepercayaan publik runtuh. Dan sejak saat itu, Amerika tahu bahwa mereka tidak mungkin menang.
Perang pun berlanjut dengan penderitaan yang semakin tidak berarti selama beberapa tahun lagi. Sampai akhirnya, pada tanggal 30 April 1975, panggung terakhir dari tragedi ini dimainkan, di mana helikopter-helikopter Amerika berbondong-bondong mendarat di atap kedutaan besar Amerika di Saigon. Orang-orang berdesakan, berebutan untuk naik. Para pejabat Amerika yang panik mendorong warga Vietnam yang putus asa menjauh dari pintu helikopter. Gambar helikopter terakhir yang lepas landas dari atap kedutaan itu disiarkan ke seluruh dunia. Itu adalah gambar yang tidak akan pernah bisa dihapus dari ingatan. Itu adalah gambar kekalahan total. Kekalahan tentara paling kuat di dunia yang datang dengan tank dan pesawat pembom dan napalm dan agen oranye, akhirnya pergi dengan ekor di antara kaki, meninggalkan Vietnam yang hancur tapi tetap berdiri. Dan kemudian bendera Viet Cong berkibar di atas istana kemerdekaan di Saigon. Dan kota itu berganti nama menjadi Ho Chi Minh City. Vietnam bersatu, Vietnam merdeka. Para petani bersenjata bambu telah menang melawan raksasa. Kekalahan ini seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kekalahan ini seharusnya membuat para pemimpin Amerika berhenti sejenak dan merenung bahwa ada batas-batas kekuatan militer, bahwa ada bangsa-bangsa yang tidak bisa ditaklukkan hanya dengan bom, dan bahwa imperialisme pada akhirnya selalu akan kalah melawan rakyat yang bersatu. Tapi pelajaran itu tidak pernah dipelajari. Sebab Amerika bangkit dari Vietnam, menjilat luka-lukanya, dan kemudian melupakan semuanya. Dan beberapa dekade kemudian, mereka akan melakukan hal yang sama di Afghanistan, dan di Irak, dan di Libya. Mereka akan terus membom, terus membunuh, terus kalah, dan terus membom lagi. Karena mesin perang tidak pernah belajar. Mesin perang hanya tahu satu hal, yaitu berputar, menghancurkan, dan menciptakan puing. Dan para jenderal serta politisi yang mengendalikan mesin itu tidak peduli dengan pelajaran. Mereka hanya peduli dengan kontrak senjata, dengan harga minyak, dan dengan kekuasaan yang mereka genggam erat-erat. Bagian 3. Perang Afghanistan. 2 triliun dolar. 2 dekade. Dan manusia-manusia yang berjatuhan dari pesawat. Afghanistan. Negeri pegunungan yang gersang, negeri yang terkurung daratan, negeri yang dihuni oleh suku-suku yang keras kepala dan tidak pernah tunduk kepada orang asing. Pada abad ke-19, kerajaan Inggris yang saat itu adalah kekaisaran terbesar di dunia, yang menguasai seperempat permukaan bumi, mencoba menaklukkan Afghanistan. Mereka gagal. Dan tentara Inggris yang sombong dihancurkan dalam perang bernama Perang Anglo-Afghanistan Pertama. Dari 16.000 tentara dan pengiring yang berusaha mundur dari Kabul, hanya satu orang yang selamat. Satu orang. Sisanya mati dihujani peluru oleh para pejuang suku yang menyerang dari balik batu-batu gunung. Kemudian, pada abad ke-20, Uni Soviet, negara adidaya komunis dengan tank-tank yang tak terhitung jumlahnya, juga mencoba menaklukkan Afghanistan. Mereka bertahan selama hampir 10 tahun, kehilangan ribuan tentara, membunuh lebih dari 1 juta warga Afghanistan, dan akhirnya pulang dengan kekalahan yang memalukan. Uni Soviet pun runtuh tidak lama setelah itu, dan Afghanistan menjadi salah satu paku terakhir di peti mati mereka. Lalu pada abad ke-21 giliran Amerika Serikat. Mereka seharusnya sudah membaca sejarah. Mereka seharusnya sudah tahu bahwa memasuki Afghanistan adalah seperti mencelupkan tangan ke dalam mulut singa yang sedang tidur. Tapi seperti biasa, arogansi telah mengalahkan kebijaksanaan. Dan mereka pikir teknologi canggih, anggaran militer tanpa batas, dan keyakinan bahwa mereka adalah bangsa terpilih akan melindungi mereka. Tapi mereka salah besar. Semuanya dimulai pada pagi yang cerah di bulan September 2001, di mana 2 pesawat komersial menabrak menara kembar Webley TC di New York. 1 pesawat menabrak Pentagon di Washington. Dunia gempar, dan Amerika Serikat yang belum pernah diserang di tanah airnya sendiri, dilanda kemarahan dan ketakutan yang luar biasa. Maka hanya dalam hitungan minggu, Presiden George W. Bush menyatakan perang melawan teror dan menuding Osama bin Laden, pemimpin organisasi Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan, sebagai dalang serangan itu. Maka Taliban sebagai pemerintah de facto Afghanistan saat itu diminta untuk menyerahkan Osama bin Laden. Tapi Taliban menolak, kecuali diberikan bukti yang jelas tentang keterlibatannya, dan Amerika tidak memberikan bukti.
Sebaliknya, mereka mengeluarkan ultimatum dan pada bulan Oktober tahun 2001, bom-bom mulai berjatuhan di Afghanistan, sehingga operasi militer yang dinamakan Enduring Freedom atau kebebasan abadi pun diluncurkan. Invasi awal masih berjalan sesuai rencana, dan rezim Taliban runtuh dalam hitungan minggu. Kabul jatuh. Kandahar, kota pusat kekuatan Taliban, direbut. Osama bin Laden melarikan diri ke pegunungan Tora Bora, dan meskipun ia berhasil lolos saat itu, Amerika mendeklarasikan kemenangan. Tapi, apa yang terjadi setelah kemenangan militer yang cepat itu adalah fakta yang jauh lebih panjang, jauh lebih menyedihkan, dan jauh lebih bodoh. Dan setelah Taliban digulingkan, Amerika memutuskan bahwa mereka tidak akan sekadar pergi. Mereka akan tinggal, mereka akan membangun sebuah negara. Mereka menyebutnya nation building, membangun bangsa. Kedengarannya sangat mulia, sebab Afghanistan yang hancur setelah puluhan tahun perang akan dibangun kembali dengan bantuan dolar Amerika. Sekolah-sekolah akan didirikan, jalan-jalan akan diaspal, demokrasi akan diajarkan. Perempuan-perempuan Afghanistan yang dulu dipaksa tinggal di rumah di bawah Taliban akan dibebaskan dan disekolahkan. Semua ini terdengar seperti rencana yang hebat. Tapi, seperti semua rencana Amerika di negeri orang, rencana ini dibangun di atas fondasi yang rapuh, yaitu ketidaktahuan mereka tentang budaya, sejarah, dan karakter rakyat Afghanistan, serta kesombongan yang menganggap bahwa uang dan senjata yang bisa menyelesaikan segalanya. 20 tahun, 2 dekade penuh. Coba renungkan betapa lamanya 20 tahun itu. Dan dalam 20 tahun itu, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 2 triliun dolar di Afghanistan. 2 triliun. Itu angka yang hampir tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Itu adalah uang yang cukup untuk membangun rumah sakit di setiap kota di seluruh dunia. Itu adalah uang yang cukup untuk memberantas kelaparan di seluruh Afrika. Itu adalah uang yang cukup untuk menyediakan air bersih bagi setiap manusia di planet ini. Tapi semua uang itu habis ditelan oleh padang pasir dan gunung-gunung Afghanistan, oleh kontraktor-kontraktor swasta yang mematok harga gila-gilaan, oleh korupsi pejabat boneka yang dipasang oleh Amerika, dan oleh biaya logistik untuk memasok tentara yang bertempur melawan musuh yang tidak pernah benar-benar kalah. Dan selama 20 tahun itu, Amerika melatih dan mempersenjatai tentara nasional Afghanistan, yang nantinya akan menjadi lawan dari Taliban. Mereka menghabiskan miliaran dolar untuk membangun angkatan bersenjata yang konon akan menjadi benteng pertahanan demokrasi yang baru. Bahkan, tentara Afghanistan juga diberi seragam modern, senapan-senapan M4, kendaraan Humvee lapis baja, helikopter Black Hawk, dan pelatihan dari instruktur-instruktur terbaik Amerika. Dan mereka terlihat sebagai pasukan yang tangguh dengan jumlah sekitar 300.000 orang. Lebih banyak dari gabungan pasukan Taliban dan semua milisi lainnya. Hingga Amerika membanggakan tentara ini sebagai bukti bahwa misi mereka berhasil, bahwa Afghanistan telah berubah, bahwa demokrasi telah berakar. Tapi semua itu ternyata adalah fata morgana dan sebuah ilusi yang dibangun di atas pasir. Hingga akhirnya, pada bulan Agustus 2021, Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa Amerika akan menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan pada tanggal 31 Agustus. Keputusan ini, yang sebenarnya sudah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Donald Trump, seharusnya dilakukan dengan tertib dan terencana. Tapi yang terjadi adalah kekacauan total di mana Taliban yang selama 20 tahun tidak pernah benar-benar dikalahkan, yang hanya mundur ke desa-desa dan pegunungan dan menunggu waktu yang tepat, mulai bergerak. Mereka merebut satu kota demi satu kota dengan kecepatan yang mencengangkan. Kunduz jatuh, Herat jatuh, Mazar-i-Sharif jatuh, Jalalabad jatuh. Dan tentara Afghanistan yang katanya dilatih dengan susah payah oleh Amerika, mereka tidak melawan, mereka menyerah begitu saja. Mereka menanggalkan seragam mereka, meninggalkan pos-pos mereka, dan melarikan diri. Banyak dari mereka yang tidak dibayar selama berbulan-bulan karena korupsi para komandan mereka. Bahkan banyak yang dikirim ke medan perang tanpa makanan dan amunisi yang cukup. Banyak juga yang tidak memiliki alasan untuk bertempur karena mereka tahu pemerintah di Kabul hanyalah boneka yang tidak dicintai oleh rakyatnya sendiri. Jadi, mereka memilih untuk tidak mati demi rezim boneka. Hingga pada tanggal 15 Agustus 2021, Taliban memasuki Kabul tanpa perlawanan, dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dulu dipasang oleh Amerika sebagai wajah demokrasi yang baru melarikan diri dengan helikopter.
Konon, ia pergi dengan tas-tas berisi uang tunai dalam jumlah yang sangat besar, begitu penuh sampai-sampai uang itu tidak muat dan tercecer di landasan helikopter. Ia ibarat seorang boneka yang kabur membawa uang curian, meninggalkan rakyatnya dalam kekacauan. Sementara itu, di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, terjadi pemandangan yang membuat dunia menahan napas, di mana ribuan warga Afghanistan yang panik, yang tahu bahwa nyawa mereka mungkin dalam bahaya di bawah rezim Taliban, berdesakan di landasan pacu. Mereka memanjat pagar. Mereka berlari di samping pesawat angkut militer C-17 yang sedang meluncur. Beberapa dari mereka dalam keputusasaan yang tidak bisa dibayangkan, berpegangan pada roda pesawat atau bagian luar badan pesawat yang sedang lepas landas. Dan ketika pesawat itu naik ke udara, tubuh-tubuh mereka jatuh, satu persatu. Jatuh dari langit seperti boneka kain. Bayangkan, 20 tahun, 2 triliun dolar, ribuan nyawa tentara Amerika, puluhan ribu nyawa warga Afghanistan, dan hasilnya adalah gambar manusia yang berjatuhan dari langit Kabul. Sebagai pukulan pamungkas yang paling ironis, seluruh persenjataan canggih yang dulu diberikan Amerika kepada tentara Afghanistan, kini dikuasai oleh Taliban. Ratusan kendaraan Humvee lapis baja, puluhan helikopter Black Hawk dan helikopter serang, ribuan senapan serbu M4, perlengkapan penglihatan malam, radio canggih semuanya dihadiahkan begitu saja kepada musuh yang konon sedang mereka perangi. Amerika secara tidak sengaja telah mempersenjatai Taliban dengan senjata-senjata paling modern yang bahkan tidak bisa diproduksi sendiri oleh Taliban. Ini adalah lelucon yang sangat pahit. Sebuah olok-olok sejarah yang mungkin akan ditertawakan oleh para sejarawan di masa depan. Rakyat Afghanistan yang tidak pernah meminta untuk diinvasi, tidak pernah meminta untuk dibebaskan, dan tidak pernah meminta untuk ditinggalkan. Mereka hanya ingin hidup, menanam gandum, menggembala kambing, menikahkan anak-anak mereka, menghirup udara pegunungan yang tipis. Tapi selama 40 tahun, negeri mereka tidak pernah mengenal damai. Pertama perang melawan Soviet, lalu invasi Amerika, lalu perang pemberontakan selama 20 tahun. Dan kini Taliban kembali dengan janggut yang lebih panjang dan senjata yang lebih canggih. Afghanistan adalah kuburan para kekaisaran. Inggris masuk dengan dada membusung, keluar dengan ekor di antara kaki. Soviet masuk dengan ideologi dan tank, keluar dengan kekalahan dan rasa malu yang turut mempercepat keruntuhan mereka. Dan kini Amerika Serikat, kekaisaran modern yang paling perkasa, telah menambahkan namanya ke daftar itu. Mereka masuk dengan bendera dan slogan kebebasan abadi. 20 tahun kemudian mereka pergi diam-diam di malam hari mematikan lampu di pangkalan terakhir mereka tanpa memberitahu komandan tentara Afghanistan. Mereka pergi dengan cara yang sama seperti mereka datang, dengan suara deru mesin pesawat dan bayang-bayang yang lenyap di balik awan. Dan Afghanistan, negeri yang keras kepala itu, tetap berdiri, hancur, miskin, dan berdarah-darah, tapi tetap berdiri, tetap tidak tunduk. Bagian 4. Libya. Inilah buah dari demokrasi ala NATO. Setelah Afghanistan, kita mungkin berpikir bahwa Amerika dan sekutunya akan belajar. Bahwa puluhan tahun perang, jutaan rakyat yang hidup dalam ketakutan, kota-kota yang hancur, serta ribuan miliar dolar yang dihabiskan tanpa benar-benar membawa perdamaian, sudah cukup menjadi pelajaran. Tapi kita salah, karena 8 tahun setelah invasi Afghanistan, tepatnya pada tahun 2011 mesin perang yang sama kembali meraung. Dan kali ini terjadi di Afrika Utara. Kali ini di sebuah negeri yang pernah menjadi istana marmer di tengah padang pasir. Nama negeri itu adalah Libya. Untuk memahami betapa besarnya kejahatan yang dilakukan Barat di Libya, kita harus mengerti dulu seperti apa Libya sebelum bom-bom itu jatuh. Ini penting karena tanpa memahami apa yang sudah dihancurkan, kita tidak akan bisa mengukur betapa dalamnya kebusukan yang dilakukan. Jadi, mari kita sejenak berjalan mundur. Di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi, Libya bukanlah sekedar negara biasa. Libya adalah negeri dongeng yang menjadi kenyataan. Sebab di tengah benua Afrika yang akrab dengan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, Libya berdiri sebagai pengecualian yang gemilang.
Di Libya, listrik menyala gratis di setiap rumah, dari apartemen modern di Tripoli sampai gubuk-gubuk di pedalaman gurun. Di Libya, bensin dijual dengan harga yang lebih murah daripada air mineral. Di Libya, setiap anak bisa bersekolah tanpa membayar sepeser pun. Di Libya, rumah sakit modern berdiri di setiap distrik. Intinya negara hadir untuk mereka seperti seorang ayah yang memastikan anak-anaknya tidak kelaparan dan tidak kedinginan. Ya, Gaddafi bukanlah malaikat. Ia dituding Barat sebagai pemimpin yang memimpin dengan tangan besi. Para penentang politiknya dibungkam, beberapa bahkan dihabisi. Tapi coba tanyakan kepada rakyat jelata Libya saat itu, kepada para petani di Fezzan, kepada para pedagang di pasar-pasar Benghazi, kepada orang-orang yang sedang makan gratis dari negara. Tanyakan kepada mereka, manakah yang lebih penting antara kebebasan berpidato di depan kamera televisi atau kepastian bahwa besok pagi orang-orang masih punya makanan di atas meja? Bagi rakyat jelata yang setiap hari bergulat dengan perut kosong dan penyakit, Libya di bawah Gaddafi adalah tempat yang nyaris sempurna. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak telantar, mereka tidak tidur di bawah jembatan. Mereka hidup dengan kepala tegak, sebagai warga negara yang dijamin kesejahteraannya oleh pemimpin yang masih mencintai rakyatnya sendiri. Sekarang, bandingkan itu dengan para pemimpin boneka yang dipasang oleh Barat di berbagai negara Afrika yang duduk di istana mewah sambil menyaksikan rakyatnya mati kelaparan di luar pagar. Maka tentu saja Gaddafi dengan segala cacatnya masih 1000 kali lebih baik daripada para pengkhianat bangsa yang hanya menjadi anjing penjaga bagi kepentingan asing. Tahun 2011 tiba. Di Tunisia terjadi kebakaran yang mengerikan. Dan percikan api dari kebakaran itu kemudian menyulut revolusi di seluruh dunia Arab. Di Mesir, Hosni Mubarak tumbang. Di Yaman, demonstrasi besar-besaran mengguncang rezim. Dan angin revolusi itu pun berembus ke Libya. Awalnya, demonstrasi di Benghazi, kota terbesar di Libya Timur, hanyalah aksi kecil di mana sekelompok aktivis menuntut pembebasan seorang pengacara hak asasi manusia yang ditangkap. Aksi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan damai, dengan dialog, dengan cara-cara yang tidak memerlukan bom. Tapi sesuatu terjadi di mana demonstrasi kecil itu membesar secara misterius dan tiba-tiba gambar-gambar demonstran disiarkan secara besar-besaran oleh BBC dan CNN. Tiba-tiba dunia diberitahu bahwa Libya sedang terbakar, bahwa Gaddafi sedang membantai rakyatnya sendiri, bahwa intervensi militer adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan warga sipil. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu, karena di Tripoli, ibu kota Libya, rakyat justru turun ke jalan untuk mendukung Gaddafi. Mereka membawa bendera hijau dan foto sang pemimpin. Mereka berteriak menolak intervensi asing. Tapi, suara mereka tidak pernah disiarkan. Gambar mereka tidak pernah muncul di layar televisi. Dan media barat hanya menayangkan Benghazi, hanya menayangkan demonstran, hanya menayangkan narasi bahwa seluruh Libya sedang bangkit melawan diktator. Ini adalah manipulasi informasi dalam skala yang luar biasa, sebuah kampanye propaganda yang dirancang untuk menciptakan opini publik yang mendukung perang. Dan ketika opini publik sudah dibentuk, ketika dunia sudah percaya bahwa ada pembantaian yang harus dihentikan, mesin perang NATO pun bergerak, di mana Dewan Keamanan PBB yang lagi-lagi didominasi oleh negara-negara Barat mengeluarkan sebuah resolusi pada tanggal 17 Maret 2011. Resolusi ini mengizinkan semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil Libya. Kedengarannya mulia, kedengarannya seperti tugas kemanusiaan. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya adalah neraka, di mana pesawat-pesawat tempur Prancis di bawah perintah Nicolas Sarkozy, pesawat-pesawat Inggris di bawah komando David Cameron, dan pesawat-pesawat Amerika Serikat di bawah arahan Barack Obama, meluncurkan ribuan serangan bom ke seluruh penjuru Libya. Mereka tidak hanya membom konvoi militer Gaddafi, mereka juga membom markas-markas pemerintah. Mereka membom stasiun-stasiun radio dan televisi. Mereka membom jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan infrastruktur sipil. Mereka bahkan membom rumah sakit. Dan resolusi PBB yang katanya untuk melindungi warga sipil justru digunakan sebagai alasan untuk membantai warga sipil yang tidak mendukung pemberontak. Pengeboman ini pun berlangsung selama berbulan-bulan, sehingga kota-kota yang tadinya berdiri megah berubah menjadi puing-puing. Sungai buatan raksasa yang menjadi kebanggaan Libya dihantam bom NATO hingga rusak parah. Pipa-pipa raksasa yang tadinya mengalirkan air kehidupan ke jutaan orang, kini bolong dan berkarat, tidak lagi bisa mengucurkan setetes air pun.
Dan setelah 8 bulan dibombardir tanpa henti, rezim Gaddafi akhirnya runtuh. Hingga pada tanggal 20 Oktober 2011, sebuah konvoi kendaraan yang mencoba keluar dari kota Sirte, kampung halaman Gaddafi, diserang oleh pesawat NATO. Gaddafi dan beberapa pengawalnya ditemukan oleh para pemberontak yang marah. Dan kemudian Gaddafi diseret keluar, ia dipukuli, ia ditendang, ia diludahi. Dan akhirnya ia tergeletak di jalanan, dikerumuni oleh orang-orang yang meneriakkan namanya dengan kebencian. Dan kemudian ia mati, tanpa pengadilan, tanpa keadilan. Kemudian beberapa hari setelah kematian Gaddafi yang brutal itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi. Ketika ditanya tentang kematian Gaddafi, wanita yang kemudian hampir menjadi Presiden Amerika Serikat itu tertawa. Ia tertawa lebar di depan kamera dan mengucapkan kalimat yang sekarang terkenal. "We came, we saw, he died." Kami datang, kami melihat dia mati. Itu adalah parafrase dari kalimat Julius Caesar dalam bahasa Latin. Veni, vidi, vici. Aku datang, aku melihat, aku menang. Tapi Hillary Clinton tidak menggunakan kata menang. Ia menggunakan kata mati. Ia menertawakan kematian seorang manusia. Ia menertawakan eksekusi brutal yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata. Bayangkan, seorang menteri luar negeri, perwakilan resmi dari negara yang mengaku sebagai pemimpin dunia yang beradab, tertawa di depan televisi karena seorang pemimpin negara lain telah ia habisi. Di manakah peradaban itu? Di manakah hak asasi manusia yang selalu mereka gembar-gemborkan? Di manakah penghormatan terhadap nyawa manusia? Semua itu hanya ada ketika menguntungkan mereka. Namun ketika ada pemimpin yang tidak mau tunduk, maka pemimpin itu layak dihabisi, dan kematiannya pantas ditertawakan. Inilah wajah asli dari mereka yang mengaku sebagai penyebar demokrasi. Dan setelah Gaddafi mati, apakah Libya berubah menjadi surga demokrasi seperti yang dijanjikan oleh Obama, Cameron, dan Sarkozy? Tentu saja tidak. Libya justru berubah menjadi neraka di bumi. Tidak ada lagi satu pemerintah yang kuat. Yang ada adalah puluhan bahkan ratusan milisi bersenjata yang masing-masing menguasai wilayahnya sendiri. Ada milisi dari Misrata, ada milisi dari Zintan, ada milisi dari Tripoli, ada milisi dari Benghazi. Mereka saling tembak, saling bunuh, saling khianati, mereka bersekutu hari ini dan berperang besoknya. Akibatnya, ladang-ladang minyak yang dulu menjadi sumber kemakmuran rakyat, kini dikuasai oleh panglima perang lokal yang tidak mengerti apa-apa tentang mengelola migas. Dan pendapatan minyak pun menguap entah kemana, masuk ke kantong-kantong pribadi para komandan milisi dan ke rekening-rekening rahasia di luar negeri. Sementara itu, rakyat jelata sendiri kembali ke zaman batu, di mana listrik padam selama berhari-hari, kadang berminggu-minggu, air bersih menghilang. Rumah sakit yang dulu dibanggakan karena layanan gratisnya mulai kosong melompong, tanpa obat, tanpa dokter, tanpa listrik untuk menjalankan mesin operasi. Rakyat Libya yang dulu hidup berkecukupan dan tidak perlu takut pada hari esok, kini mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan sebotol air minum. Inilah hasil dari pembebasan yang dihadiahkan oleh NATO. Inilah buah dari tawa Hillary Clinton. Lalu, di manakah para pembebas itu sekarang? Di manakah pesawat-pesawat Prancis yang dulu begitu bersemangat menjatuhkan bom? Di manakah kapal-kapal Inggris yang dulu meluncurkan rudal? Di manakah Barack Obama yang dulu berpidato dengan penuh semangat tentang tanggung jawab moral untuk melindungi warga sipil? Mereka semua sudah pergi. Mereka tidak tinggal untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Mereka tidak mengirimkan bantuan untuk memperbaiki rumah sakit yang mereka bom. Mereka tidak memberikan kompensasi kepada para janda dan anak yatim yang mereka ciptakan. Mereka hanya pergi begitu saja, seperti pencuri yang meninggalkan rumah yang sudah dibakar. Tugas mulia mereka, yang konon untuk melindungi warga sipil, telah selesai. Dan yang tersisa dari Libya adalah puing-puing darah dan kenangan tentang masa lalu yang mungkin tidak akan pernah kembali.